Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Devi Agustin. Di sini saya akan melakukan video presentasi hambatan komunikasi massa dan media dalam sistem pemerintahan. Hambatan-hambatan dalam komunikasi massa. Hambatan dalam komunikasi massa dikelompokkan menjadi 3 hal, yakni psikologis, sosiokultural, dan interaksi verbal. Berikut ini adalah pembahasan mengenai ketiga hal tersebut. 1. Hambatan psikologis. Pemaparan dari kepentingan adalah bahwa manusia hanya akan memperhatikan stimulus yang ada hubungannya dengan kepentingannya. Jika tidak ada kepentingan, maka itu akan dilewati begitu saja. Ditambah lagi bahwa komunikasi dalam komunikasi massa bersifat heterogen. Sangat kompleks sekali karena kita bisa mengelompokkannya dari usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan lainnya. Tentu saja perbedaan itu berpengaruh terhadap kepentingan-kepentingan mereka saat berkomunikasi massa. Yang kedua, hambatan sosiokultural. Tentunya hambatan ini melibatkan lingkungan sosial dan budaya seorang komunikan. Membagi hambatan ini menjadi beberapa aspek, yakni keberagaman etnik, perbedaan norma sosial, kurang mampunya berbahasa, faktor semantik, kurang meratanya pendidikan, dan berbagai hambatan mekanis. Perlu diperhatikan dalam proses pengkajian perbedaan norma sosial adalah hakikat dari norma sosial itu sendiri. Norma sosial merupakan suatu cara, kebiasaan, tata krama, dan adat istiadat yang disampaikan secara turun-temurun yang dapat memberikan petunjuk bagi seseorang untuk bersikap dan bertingkah laku dalam masyarakat. Yang ketiga, hambatan interaksi verbal. Jenis-jenis hambatan interaksi verbal terdiri dari polarisasi, orientasi internasional, evaluasi statis, dan indiskriminasi. Polarisasi merupakan kecenderungan untuk melihat dunia dalam bentuk lawan kata dan merugikannya dalam bentuk ekstrim, seperti baik atau buruk, positif atau negatif, sehat atau sakit, pandai atau bodoh, dan lain-lain. Kita mempunyai kecenderungan kuat untuk melihat titik-titik ekstrim dan mengelompokkan manusia, objek dan kejadian dalam bentuk lawan kata yang ekstrim. Pola hubungan ekstrim. Media dalam sistem pemerintahan. Pola hubungan media massa dan pemerintahan. Pola hubungan media massa dalam pemerintahan. Untuk melihat sistem sosial dalam hubungan mereka yang sebenarnya dengan pers, seseorang harus melihat pada keyakinan dari asumsi dasar tertentu yang mana masyarakat dan negara, hubungan negara, dan hakikat pengetahuan dan kebenaran. Sistem pers Indonesia. Sistem pers Indonesia tidak dapat dikategorikan pada salah satu teori pers dikemukakan si Bert dan kawan-kawan. Sistem pers Indonesia memiliki kekhasan karena ideologi dan falsafah negara Indonesia, yakni Pancasila dan budaya masyarakat Indonesia. Sistem pers disebut sebagai pers Pancasila. Itulah yang saya jelaskan dalam video. Mohon bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.